Oh alah, kok sepi mentoyo ya? Pada kemana ikan-ikan ini? Apa masih pada tidur ya? Terus dengan kamu pagi-pagi sudah nongkrong di andang. Kelihatannya kok butuh uang banget kamu, Dek. Udah dapat ikan banyak belum itu? Walah, Dek. Dari pagi aku sadar di sini toh, Dek. Tapi ikannya sepi, Dek. Mana belum dapat apa-apa. Sekarang itu di rumah kendilku tuh sudah mengguling. Anak-anakku tuh wis geger lah minta jajan. Uang sekolah anakku juga belum terbayarkan. Sekarang itu kan juga tahu sendiri toh, banyak orang hajatan tuh sumbangan juga banyak. Mana aku diucit-ucit bang plecit lagi. Mumet aku, Dek. Itu aku yakin. Itu kamu kurang sebean tuh, Dos. Kamu sudah sowan yang sapu angin mau belum? Sopo? Yang sapu angin? Iya. Sudah, aku tuh sudah sering ke sana. Bahkan toh, Dek, pakan ikanku ini toh, ini loh, sudah tak mintakan jambi-jambi sama yang sapu angin biar dapat ikan banyak. Nah, tapi buktinya aja sepi, kamu nggak dapat apa-apa. Nggak tahu aku, Dek. Bahkan toh, Dek, kemarin tuh waktu aku ke tempat Eyang itu, waktu aku pulang itu dipesen nih sama Eyang. Iya, pesen nih. Katanya kalau aku tuh berangkat ke sini jangan sampai berangkatku itu kedulan sama istriku bangun tidur. Apa hubungannya? Karena begini, kemarin itu dipesan toh, kalau aku berangkat itu suruh melihat dulu posisi istriku itu tidurnya bagaimana. Kalau istriku itu ternyata itu posisinya itu miring ke kiri, ya, beranjangku harus madhap ke timur. Ke timur. Kalau istriku itu posisi tidurnya itu miring ke kanan, harus madhap ke barat. Lah terus istrimu madhep ke mana itu? Ya, loh, Dek. Yang bikin aku pusing itu loh, ternyata toh
aku berangkat ke sini tadi, istriku itu posisinya terlentang. Lah yo mikirku, karena pesennya itu harus madhep kanan atau kiri, lah melihat posisi istriku tidurnya terlentang. Aku bebas tau menghadapkan beranjangku ini mau kanan kiri atas bawah biar dapat ikan banyak. Terus bodohmu itu loh terus ra kok dari dulu nggak habis-habis. Ya nek harusnya itu toh nek istrimu itu tidurnya terlentang, ya nggak usah mangkat ke waduk, no usah berangkat ke waduk. Kok iso? Aku yang guling omahku pendile. Lah rezeki sudah di depan mata loh, terus tinggal banting kiri, banting kanan, tubruk beres. Lah dasar kentir kamu itu. Otak mesum ya. Kalau kayak gitu toh, masalah yang satu itu sama Mbune Plenton itu aku sudah tidak begitu bergairah. Lah apa gini aja, Mbok Plenton tuh ditukar tambah. Kami itu seneng ya kalau lihat orang susah itu. Kalau lihat teman susah kayak gini kamu seneng. Terus gini loh. Tenang no pikirmu. Adem no hatimu. Kamu butuh uang enggak? Ya butuh lah, namanya duit. Iya. Sini agak mendekat sini. Iya apa? Bagaimana? Kamu beneran butuh uang? Butuh banget aku Dit. Ini ada uang terus, tapi syaratnya gampang. Kamu cukup bilang iya gitu loh. Itu uang pasti akan keluar. Itu uang beneran apa uang bohongan? Jangan-jangan uang duit nanti. Bener. Kamu kenal dengan Sodrun toh? Sopo? Sodrun Sing bocah ireng cilik ya? Iya, sing rumahnya sana itu. Iya, iya. Kemarin tuh terus, aku tuh ketemu Sodrun. Dia tuh ngomong, dia tuh sekarang jadi tim suksesnya pasangan Doro Gendro. Gitu loh. Nah, besok itu malam minggu saya disuruh Sodrun ke rumahnya. Sama Sodrun? Iya, suruh ngajak teman sebanyak-banyaknya. Nah nanti di sana kita itu dikasih tahu pas hari H nanti kita disuruh nyoblos pasangan Doro Gendro. Nah itu pas di rumah Sodrun malam minggu nanti itu kita dikasih uang, itu baru uang muka loh terus. Nanti menjelang hari H coblosan kita ditambahi terus. Ini maksudnya aku bakal dikasih uang, akan diberi uang, tapi dengan syarat nanti suruh milih pasangan siapa tadi? Doro Gendro ngono. Ini masalah uang itu loh terus. Otakmu itu langsung cerdas encer gitu loh terus. Tapi gini, itu nanti ngomong-ngomong, uang dan duitnya itu nanti bermasalah atau tidak? Jangan karena duit yang nggak tahu jumlahnya berapa nanti urusan jadi panjang. Alah, kamu tuh kakek mikir. Butuh uang kakek mikir tuh. Sudah lah aman, nggak ada masalah. Untuk semua pasangan calon seperti itu kok bagi-bagi duit tuh. Kalau perlu, semua uang dari paslon itu kita ambil, kita sanggupi semua. Nah, kayak gitu. Sebenarnya kelihatan. Ini tuh watak aslimu. Kamu itu kayak sengkuni kalau dibayar wayangan. Itu namanya licik, munafik, julik gitu, gak bagus ya. Asem kamu itu loh. Katanya butuh uang, dikasih uang tuh malah nuduh aku sengkuni loh. Tapi nih ngomong-ngomong ya kok kamu ngomong kayak ya pas tuh. Iya. Gini loh terus, urip di zaman sekarang ini itu nggak usah mikir yang macam-macam. Yo kalau kita tuh terlalu jujur yo kan yo ajur toh. Ya kan? Kalau terlalu lugu ya rezekinya kan yo melayu. Iya. Kalau terlalu kayak mikir itu rezeki nanti kan yo ngacir gitu loh. Benar. Yo kalau kata orang Jawa dulu itu nut ilining banyu. Yo ikuti air mengalir. Ikuti umumnya di masyarakat tuh kayak apa gitu loh. Pasti akan selamat. Ini loh. Apalagi yo terus bagi-bagi pada saat pemilu itu kan yo sudah lumrah. Semua pasangan calon juga ngelakukan seperti itu. Wes gini aja loh. Anggap aja itu uang demit dimakan setan. Wes mau nggak kamu? Sek. Tak pikir-pikir toh, setelah mendengar penjelasanmu tadi panjang, aku jadi mumet. Tapi ini nanti duit halal tidak ini. Terus kayak gitu kamu kayak mikir halal haram toh.
sekarang itu cari barang yang haram aja susah kok mikir yang halal. Gini aja ini terakhir ya. Kamu mau apa enggak? Mau. Lah iya. Kalau kamu nggak mau, di luar saya tuh masih banyak yang pengen ikut saya, ikut ke Sodron. Ini karena kamu temanku, kamu tak tawari. Kamu mau apa enggak gitu loh. Iya ya mau. Gini, kalau urusan halal haram dipikir nanti ya. Iya. Sing penting rumahku kendili gak guling. Ya. Anakku si pelonton kayak gak nangis wae. Aku Ya. batu cicit bang pecit. Aku mangkat urusan halal haram pikir nanti. Aku ijab. Nah itu nanti malam minggu tak hampiri. Malam minggu hampiri tenan. Siap. Motorku bani bocor. Siap. Nanti tak hampiri berangkat ke Sodron bareng. Des gitu yo. Aku tak pulang sih. Tosik. Persiapan. Santai nih. Ya. Jangan lupa. Yo, aku tak lanjut sih. Oke siap. Assalamualaikum Bu Ne. Waalaikumsalam Pak Ne. Pak Ne sudah pulang. Ada apa toh Pak Ne? Kok ngebrak-ngebrak meja? Ada apa Pak Ne? Bagaimana Pak Ne? Sudah dapat ikan banyak? Saya hari ini belum masak loh Pak Ne. Beras di rumah sudah habis. Sama anakmu si pelonton itu rewel terus minta uang jajan Pak Ne. Walah Bu Ne, sing sabar ya Bu Ne. Hari ini sepi. Ikan-ikan tidak ada yang mau dijaring Bu Ne. Saya pulang tidak bawa apa-apa Bu Ne. Harus aku bagaimana lagi toh Pak Ne? Beras yang kemarin utangan dari itu Mina aja sudah habis loh Pak Ne. Apalagi ini ada arisan RT, ada jagongan banyak juga Pak Ne. Yang tenang Bu Ne. Bu Ne sekarang gak usah pusing. Sekarang Bu Ne pergi ke rumah Bio City, utang beras dulu. Nanti hari Minggu kita bayar. Utang lagi. Nggak berani aku Pak Ne. Kemarin aja utang belum dibayar kok Pak Ne. Ini mau utang lagi. Lah kok mau dibayar hari Minggu? Uang dari mana Pak Ne? Tenang Bu Ne. Tenang. Nanti malam Minggu itu toh, saya itu mau diajak sama Lek Mitro ke rumah si Sodron, rumah seberang itu. Sodron sopo Pak Ne? Si hitam kecil itu loh. Ya, katanya di rumah Sodron itu akan ada bagi-bagi uang nanti malam Minggu. Terus pada saat pemilihan itu suruh milih dulu gendro. Oh, maksudnya kita tuh mau disogok gitu untuk memilih pasangan calon gitu Pak Ne. Iya Mbak Ne, mudah kan? Tinggal nyoblos Mak. Blus, duit di tangan kita. Itu namanya money politik Pak Ne. Money politik, apa itu? Ya uang sebuah tadi. Lah terus kalau iya kenapa? Coba Mbak Ne pikir, pada pemilihan nanti 2024 itu toh, kita tuh punya 5 pilihan. DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPD, presiden dan wakil presiden. Coba Bu Ni bayangkan berapa banyak duit yang akan kita terima Bu Ni. Toh kita nggak usah fanatik dengan salah satu calon Bu Ni. Siapapun yang memberi uang kita terima saja, kita iakan. Namanya rezeki Bu Ni. Nggak usah ditolak. Masalah pilihan nanti gampang Bu Ni. Itu uang haram Pak Ne namanya. Kamu mau ngasih nafkah anak istrimu dengan uang haram? Kata Pak Kiai, uang haram itu kalaupun dimakan, kalaupun jadi daging, dagingnya akan haram. Kalaupun jadi otak, otaknya juga akan haram Pak Ne. Intinya uang haram itu kalaupun dimakan itu bakal jadi bencana bagi orang itu sendiri Pak Ne. Oh iya Pak Ne, Pak Ne tahu nggak dengan Pak Edi yang sering mancing di waduk sini itu loh Pak Ne, yang kalau pulang selalu mampir ke rumah kita untuk beli ikan itu loh Pak Ne. Pak Edi yang kalau ke sini mancing bawa istrinya yang cantik itu toh? Iya itu Pak Ne. Ternyata beliau itu anggota Bawaslu Kabupaten Sragen Pak Ne. Bu Ni kok tahu? Ya tahu lah, kemarin kan saya diundang Pak RT untuk untuk mengikuti sosialisasi penanganan pelanggaran.
Dan ternyata yang ceramah itu beliau Pak nih, Pak Edi. Pak Edi itu datang bersama 2 orang temannya. Yang satu itu cewek Pak nih. Orangnya itu hitam manis gitu loh Pak nih. Namanya Bu Laras Pak. Ya. Yang satunya itu brewoken Pak nih. Orangnya serem gitu Pak nih. Tapi ternyata beliau suka guyon Pak nih. Itu namanya Pak Widodo Pak nih. Bune itu nak lihat orang yang brewokan sedikit aja jadi lebih kamu itu. Pak nih tahu aja Pak nih. Lah terus Bune, hubungannya itu apa antara yang mancing Pak Edi tadi, terus sama Bu Laras, sama siapa tadi yang satunya Pak siapa? Oh Pak Widodo, hubungannya itu apa? Gini loh Pak nih. Kemarin dalam ceramahnya beliau menyampaikan bahwa dalam pemilu ini semua masyarakat itu harus ikut mengawasi supaya pemilu berlangsung dengan luber, jujur, dan adil Pak nih. Selain itu, kalau ada pelanggaran harus berani melaporkan, seperti misalnya kalau ada yang mau bagi-bagi uang, itu namanya money politik Pak nih. Kita harus berani menolak. Kata beliau, money politik itu merupakan akar dasar bobroknya negeri ini Pak nih. Semakin banyak money politik, semakin besar akan terjadinya korupsi. Lagi pula, money politik akan melahirkan pemimpin bangsa yang bermoral rendah Pak nih. Tidak mungkin akan memikirkan kesejahteraan rakyat Pak nih. Mbak, saya ini pikiranmu kok meletek Bu nih. Nah terus maunya Bu nih itu apa? Bagaimana maunya Bu nih? Mau saya, kita tolak uang sogokan itu dan kita melaporkannya ke Bawaslu Pak nih, supaya ada penindakan Pak nih. Apa? Melaporkan? Melaporkan apa? Bagaimana caranya? Sudah lah Bu nih, kita ini wong cilik, kita ikuti saja kebiasaan masyarakat yang sudah ada. Masalah money politik itu nanti. Yang penting kalau ada yang ngasih duit, kita terima saja uangnya. Urusan nyoblos itu gampang nanti Bu nih. Tidak Pak nih, justru karena kita orang cilik itu maka harus berani bertindak tegas. Karena jangan sampai negeri kita ini dipimpin oleh orang-orang bermental korupsi. Apapun kebijakan yang ada, wong ciliklah yang akan merasakan dampaknya pertama kali. Kita harus tolak uang itu dan melaporkannya ke Bawaslu. Apa? Melaporkan? Melaporkan apa? Bagaimana caranya? Jangan-jangan nanti itu kita malah jadi pusing sendiri. Kita tuh malah wira-wiri sana sini. Kita tuh rugi tenaga, rugi pikiran, rugi semuanya. Sudahlah Mbok nih. Masalah itu sudah nggak usah dipikirin. Yang penting masalah uang itu nanti kita terima saja. Masalah nyoblos itu nanti kita suka-suka saja. Tidak Pak nih, itu namanya munafik dan pengkhianat. Nah terus maunya Mbok nih bagaimana? Mauku uang itu kita tolak, kita melaporkan tentang rencana pertemuan itu ke Bawaslu supaya diambil tindakan Pak nih. Kalau saya tidak mau? Kalau tidak mau, mulai nanti malam Pak nih di bawah, aku di atas. Oke, siap. Memang itu favoritku. Enak aja, maksudku mulai nanti malam kita gencatan senjata. Kita pisah ranjang dulu. Kamu tidur di bawah, saya tidur di ranjang. Walah Mbok nih. Apa tidak ada hukuman yang lebih manusiawi lagi Mbok nih? Saya tidak sanggup nih kalau yang seperti itu Mbok nih. Tidak ada Pak nih, makanya kalau tidak sanggup ikutin saran saya. Kita sampaikan persoalan ini ke Pak Edi dan minta pendapat beliau supaya ada pencerahan Pak nih. Baiklah Mbok nih. Tapi ingat, sikap saya tetap sama loh ya. Bahwa uang yang diberikan calon itu adalah rezeki. Dan tidak baik Mbok nih untuk menolak. Tapi ngomong-ngomong kalau ke rumah Pak Edi, Mbok nih tahu rumah Pak Edi di mana? Belum tahu Pak nih, tapi kemarin pada saat sosialisasi Pak Edi memberi nomor teleponnya untuk bisa dihubungi oleh masyarakat apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pak nih. Oke, kalau begitu Mbok nih telepon, kita berangkat sekarang. Siap Pak nih. Dina minggu sing tak lungguh, kowe ngajak no tawang mangu,
nganti lingsir sengengene ana kene aku nunggu kowe. Waalaikumsalam. Pak Kantos. Oke, monggo langsung anu mawon, pun parkir mriki mawon, Pak. Monggo caket mriko. Monggo. Monggo Bu Meleni. Iya, Pak. Ya, alhamdulillah. Monggo, silahkan duduk. Pak Haji, matur nuwun. Santai kemawon Nggih. Pripun kabaripun Pak Kantos, Bu Meleni? Alhamdulillah Pak Haji sehat, seger waras nih. Alhamdulillah sehat Pak Edi. Bagaimana? Tidak bingung toh tadi? Tidak Pak, tadi hanya tanya di bengkel sebelah situ Pak. Ya. Ada yang bisa saya bantu? Tadi di telepon Bu Meleni bicara mengenai money politik. Ini loh Pak, suami saya ini kan ngeyel Pak. Lalu mau disogok dalam pemilu kok manut saja. Padahal pada saat sosialisasi itu Pak Edi kan menyampaikan bahwa apapun bentuk sogokan dalam pemilu itu dilarang karena itu bisa merusak tatanan demokrasi. Tolong Pak Edi menjelaskan ini ke suami saya biar suami saya ini mudeng Pak. Wow, begitu. Bagaimana Pak Kantos? Gini loh Pak Haji, saat ini kami kan kesusahan dalam hal keuangan. Bahkan untuk kehidupan sehari-hari aja kita tuh masih ngutang Pak Haji. Belum lagi biaya sekolah si penonton anak kita itu juga belum terbayarkan. Dan kita ini juga dikejar-kejar bangkrut Pak Haji. Pak Haji saya pusing Pak Haji. Benalah di saya saat itu sedang pusing. Datang teman baik saya Pak Haji. Namanya itu Pak Dimitro. Dia itu menawarkan uang yang sangat cepat dengan menyanggupi untuk memilih pasangan Doro Gendro pada saat pencoblosan nanti. Itu baru membuka Pak Haji. Nanti 1 hari sebelum pencoblosan akan diberi uang yang lebih banyak Pak Haji. Lah yang namanya rezeki nomplok Pak Haji. Tapi istri saya ini marah-marah Pak Haji dan menolak untuk menerima uang itu. Karena kata Pak Haji waktu pertemuan di Balai Desa kemarin itu namanya apa Bu? Politik Pak. Money politik Pak Haji. Nah, perbuatan yang terlarang bisa merusak tatanan demokrasi, bahkan bisa melahirkan pemimpin korup ya Bu. Iya. Nah, kata Pak Haji bisa melahirkan pemimpin yang korup. Tapi Pak Haji, kalau sudah urusan perut, siapa yang berani melawan Pak Haji? Toh kalau saya mau melaporkan, bagaimana caranya? Lagi pula kita juga nggak tahu Pak. Terus kita ini kan juga bingung dan takut gunjingan masyarakat yang rata-rata mereka itu menerima uang itu Pak Haji. Saya harus bagaimana Pak Haji? Monggo Pak, Bu, kopinya diminum. Iya, matur nuwun Bu. Matur Saya nuwun. ke dalam dulu nggih, Ya. kopinya masih nyala. Terima kasih. Pak Haji, itu tadi pembantunya nggih. Jangan keras-keras. Itu tadi istri saya. Ya kok kayaknya beda. Kalau yang mampir ke rumah itu cantik loh Pak Haji. Oh, kalau itu teman saya Pak Kantos. Sudah, kita lanjutkan lagi ya. Yes. Jadi begini Pak Kantos, iming-iming dari para calon untuk memilih dirinya, baik itu berupa uang maupun lainnya, itu namanya sogokan atau bahasa kerennya money politik. Ini merupakan larangan yang diatur dalam undang-undang. Ada sanksi pidana dan penjaranya loh. Kalau money politik ini dibiarkan akan merusak demokrasi.
dan berpotensi melahirkan pemimpin yang korup, menggasak uang rakyat, Pak Kendos. Pada dasarnya kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, termasuk panjenengan, Pak Kendos. Jadi kalau kekuasaan itu sampean serahkan hanya dengan tukar uang recehan, maka sesungguhnya merupakan kerugian besar bagi masyarakat. Dalam memilih, masyarakat harus berpegang pada nilai-nilai moralitas, memperhatikan baik buruknya perilaku calon, kemudian juga kemampuannya, serta harus dilihat rekam jejaknya, Pak Kendos. Kalau baik, maka layak dipilih, walaupun tanpa embel-embel uang. Dengan demikian, insya Allah akan lahir pemimpin yang berkualitas, berakhlakul karimah, serta amanah, memikirkan rakyat, bangsa, dan negara. Tuh Pak nih, dengarkan dengan baik apa yang baru saja dibilangin Pak Edi tadi, Pak nih. Iya ya Bu nih, saya tahu. Nah terus Pak Edi, kata istri saya itu kan dalam pemilu itu masyarakat juga harus turut aktif serta dalam hal pengawasan. Bahkan harus berani melaporkan ya Bu nih? Iya. Harus berani melaporkan. Nah itu maksudnya bagaimana Pak? Terus bagaimana cara melaporkannya? Oh, kalau itu gampang. Mengapa masyarakat harus ikut mengawasi? Karena pada dasarnya yang punya kerja pemilu itu adalah rakyat. Apapun hasil pemilu, maka rakyatlah yang merasakan dampaknya. Oleh sebab itu, masyarakat harus ikut mengawasi, memastikan pemilu berjalan sesuai peraturan, agar muncul kepemimpinan yang jujur, amanah, serta berpihak kepada rakyat, Pak Kendos. Maka rakyat harus ikut berpartisipasi mengawasi pemilu. Nah, terus bagaimana Pak cara melakukan pengawasan itu? Kita kan tidak punya kartu untuk melakukan pengawasan itu, Pak. Oh, kalau itu gampang. Ketika ada kampanye atau pertemuan yang ditengarai kampanye, tolong didatangi. Catat, foto, rekam, kalau perlu divideokan semua kejadian tersebut. Jangan lupa juga disiapkan minimal 2 saksi. Kalau ada dugaan pelanggaran, datanglah ke kantor Bawaslu untuk melaporkan. Gitu Pak Kendos. Boleh. Kok ruwet sekali Pak Edi kayaknya. Kayaknya saya tidak sanggup memenuhi syarat-syarat itu Pak Edi. Dan juga saya takut dengan masyarakat, tetangga kanan kiri juga yang rata-rata kan menerima uang suap itu Pak Edi. Kalau seperti itu untuk pengawasan dan melaporkan saya angkat tangan Pak Edi. Seto, sabar dulu Pak Kendos. Saya kan belum selesai menjelaskan. Untuk lapor, panjenengan tidak perlu harus datang ke kantor Bawaslu. Bisa dengan cara yang lebih mudah. Caranya bagaimana Pak Edi? Oh, itu gampang. Kalau masyarakat tidak berani datang langsung ke kantor Bawaslu, panjenengan bisa kirim SMS, WA, atau email menginformasikan dugaan pelanggaran yang terjadi atau akan terjadi. Itu disebut informasi awal Pak Kendos. Berdasarkan informasi awal itu, Bawaslu akan melakukan investigasi, memastikan sejauh mana kebenaran informasi itu. Kami akan mengumpulkan data dan bukti-bukti pendukung. Informasi awal yang disampaikan apabila memenuhi syarat formil dan material, pasti akan kami tindak lanjuti sebagai temuan Bawaslu. Jadi masyarakat tidak harus datang ke kantor Bawaslu, bisa cukup dengan menginformasikan. Dipastikan Bawaslu akan menindaklanjuti. Nah, kalau itu saya setuju Pak Edi. Jadi kami sebagai masyarakat kan tidak perlu wirawiri ke Bawaslu untuk melaporkan apabila ada pelanggaran. Tapi tadi Pak Edi menyebut syarat formil material. Apa itu Pak Edi? Syarat formil dan material
merupakan syarat yang harus terpenuhi untuk bisa menangani sebuah kasus Pak Kendos. Syarat formil meliputi identitas pelapor dan terlapor. Waktu pelaporan juga tidak boleh melebihi 7 hari sejak diketahui dugaan pelanggaran. Dalam melaporkan harus ada kesesuaian antara tanda tangan dalam laporan dengan KTP. Sedangkan syarat material meliputi peristiwa dan uraian kejadian. Contohnya dalam kasus money politik harus jelas siapa pelakunya, kapan terjadi, kemudian di mana, itu harus jelas. Dan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa tersebut, kemudian menyertakan bukti. Itu Pak nih, dengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Pak Edi. Puding tidak Pak nih, apa yang baru saja disampaikan Pak Edi, atau malah mubeng Pak nih. Jangan ngece Bu nih. Begini-begini itu saya juga pernah mencicipi bangku kuliah. Walaupun tidak sampai lulus Bu nih. Lalu bagaimana Pak nih, jadi diterima tidak uang sogokannya itu? Sudahlah Bu nih. Apa yang disampaikan Pak Edi tadi, saya jadi sadar dan saya dengan tegas menolak money politik itu. Karena dengan adanya money politik itu bisa merusak bangsa dan negara. Bahkan saya juga siap untuk melakukan pengawasan pemilu Pak Edi. Apabila nanti ada pelanggaran atau bukan pelanggaran, ya setidaknya bisa memberikan informasi awal kepada Bawaslu begitu Pak. Terima kasih kalau begitu. Nah gitu loh Pak nih. Jadilah suami yang membanggakan keluarga Pak nih, dengan sikap yang tegas untuk membela kebenaran Pak nih. Terus dulu Pak nih. Nah, ini berarti tidak jadi gencatan senjata toh? Beres Pak nih. Apapun permintaanmu akan kukabulkan Pak nih. Terima kasih Pak Edi atas pencerahannya. Kita mau pamit dulu untuk melakukan eksekusi gencatan senjata dengan mode pelenton ini Pak Edi. Diminum dulu, dihabiskan, monggo. Pak Siap, Pak. Kendos, Bu Nuni, monggo dipun unjuk rumiyin. Diminum dulu Bu. Nggih, dipun telasaken. Kita pamit dulu ya Pak Edi, matur nuwun. Terima kasih Iya. atas kehadirannya, monggo. Iya, Iya. Malik Pak. Madhep kuwi rono. Lah aku yo ndek sensik no. Pleset. Kapan itu? Ini sapa? Iki wis mulai urung to iki? Nggih, Mas. Tiga. Sik, dialoge bareng iki opo? Kok dengaran iso sampai kandang ngono. Wis entuk urung gitu. Terus anggap aja ini uang demit dimakan setan gitu loh. Terus piye lah urusan demit, uang demit dimakan setan. Wes sing do iku kowe. Aku toh. Oh, sik tak pikir dulu kok aku mendengar penjelasan. Oke. Kalau begitu, Bu ini telepon, kita berangkat sekarang. Siap Pak nih. Kat. Oh, kalau begitu, salahnya. Kalau menyertakan saksi tersebut, Pak Kendos. Kan, suwen. Suwen iki. Kowe. Mantap piye. Kat.